tikus. Jam 18.08 cuacane wis kaya ngene. Piye sing arep ndelok lampu kota-kota? Pukul 18.51 pada akhirnya kabut menghilang. Sebagai gantinya muncullah si biang kerok, musuh tangguh dalam pendakian. Nah, itu bikin itu ngapain api-api enakan tidur. Mas berapa hari? Berapa hari? 2 malam kayaknya. Iya, sama berarti. Wah, asem tenan. Ngecamp di sebelah. Dadi obat nyamuk iki. Siap-siap minum Panadol supaya tidak mendengarkan dengkuran anak kingkong. Habis dari sini kemana? Istirahatlah. Istirahat. Besok summit nggak? Besok summit nggak? Summit mana? Ke atas. Pastilah. Terkadang bermain senter itu perlu supaya merangsang aktivitas mata dan otak kita untuk berimajinasi. Menurut kalian, apa yang akan muncul di pikiran bila melihat cahaya senter yang seperti ini? Kalau menurut saya, sekarang ini dalam keadaan darurat. Makanya saya memanggil Batman, karena Gotham City sedang diteror Joker, yaitu yang mendirikan tenda di sebelah bivak saya. Untuk ngecamp di Gunung Ungaran selama 3 hari 2 malam, saya membawa bekal seperti ini. Nasi dengan lauk pauk, telur dadar, tempe kering, ikan wader, dan daun pepaya. Bungkus lauk. Untuk beberapa hari gini kok masak di gunung. Hari gini itu ya bungkus nasi, lauk. Ayo cari lauk yang awet untuk 3 hari 2 malam. Untuk mengcover supaya tidak kekurangan, saya juga membawa cadangan, yaitu beberapa roti basah seperti pisang coklat dan pisang keju. Sudah beberapa kali saya mencoba mengandalkan logistik seperti ini, dengan catatan langkah kita tidak terlalu jauh. Misalnya menjelajahi suatu tempat di luar jalur. Sengaja kompor dan teman-temannya saya tinggalkan, supaya cukup menghemat ruang untuk tas dan tidak ribet. Memang kurang nikmat untuk nasinya, karena dari hari ke hari akan sedikit keras. Ini saya mulai dari gunung yang paling ringan, yaitu Andong dan Telomoyo. Kemudian ke yang menengah, yaitu Ungaran. Dan yang berat, yaitu Merbabu via Swanting. Bagi saya pribadi, mendaki gunung adalah sebuah proses belajar. Dari cara mengurangi beban bawaan, mengukur daya tahan fisik dalam bertahan hidup di ketinggian. Ngomong-ngomong, kalian sudah saya ajak berkeliling sedikit di atas base camp, sambil menemani ngobrol tanpa secangkir kopi. Karena seperti sudah saya ceritakan di awal, bahwa kompor, gas, beserta temannya tidak saya bawa. Jadi cukup minum air putih saja. Lebih sehat bukan? Kecuali nanti ada yang nawarin dan buatin kopi. Gak ada salahnya diterima. Karena menolak kebaikan orang itu pamali. Jam segini biasanya sih si biang kerok itu masih ngebu alias tidur. Tapi sebenarnya dia itu, ya lihat aja deh nanti seperti apa sih dia itu. Jing. Mas, arep turun ning omah. Rasa ado-ado rene muncak. Mane-mane awake sing kesel, Mas. Ini toh urusanku. Sukaku.
Kenapa saya lebih memilih Flash It? Karena bawaannya lebih ringan. Terus jangkauan jarak kita itu untuk menjelajah lebih jauh. Jadi kalau tenda itu udah saya tinggalkan karena terlalu berat, makan volumenya itu untuk tas. Oke bos, terima kasih bos. Itu Flash It. Silakan ditengok. Silakan. Keren ya? Gelap. Ayo Dik. Inilah perjalanan kami dari Puncak Bondolan menuju Puncak Botak dengan ketinggian 2050 mdpl. Perjalanan memakan waktu 45 menit. Cukup menyenangkan karena cuaca cerah. Dari sini kita bisa menikmati Gunung Sumbing, Sindoro, Merbabu, Merapi, Telomoyo, Gajah, Andong, Rawa Pening, terus apa lagi ya? Ada yang tahu? Coba berikan masukan di kolom komentar. Banyak orang awam menilai kegiatan mendaki gunung adalah kegiatan hura-hura, buang-buang duit, dan nggak bermanfaat. Sadis banget omongannya. Saya tidak akan mencari pembenaran dan mementahkan apa yang terkadang membuat telinga memerah. Tapi bagi saya pribadi, mendaki gunung adalah kegiatan yang menyenangkan. Begitu dekat rasanya di sini bersama Sang Pencipta. Benar-benar indah dan nyata karya lukisannya. Apa yang kita lihat dan rasakan secara langsung jelas berbeda dengan rekaman video. Secanggih apapun kamera yang ada di dunia ini, tidak akan mampu menyaingi pemberian Sang Pencipta, yaitu mata kita. Jika Kerajaan Majapahit bisa meninggalkan warisan berupa candi beserta isinya, maka saya juga ingin meninggalkan warisan berupa jejak digital di Gunung Ungaran via perantunan. Untuk pendakian sendiri, kita akan dipungut biaya 13.000 dan parkir sepeda motor cuma Rp5.000. Ini adalah pendakian kesekian dan akan berlanjut lagi dan lagi karena masih banyak daerah yang perlu dijelajahi lagi di sini. Pakai tali mesti ya. Sekedar informasi, ini adalah jalur pendakian yang tidak begitu berat. Untuk pendaki pemula yang pernah ke Andong dan Telomoyo, disinilah tingkat lanjutan pendakian Anda. Tidak ada sumber air di sini, jadi persiapkan kebutuhan air sejak dari base camp. Foto besok gowo ning iki gowo pring. Ketinggalan dadakan kok. Gowo pring. Pring ketok-ketok. Monggo. Nggih. Monggo. Bagi saya pribadi, perjalanan dari base camp menuju Bondolan sangatlah ringan. Yang berat itu adalah beban bawaan dan saat kaki harus menanjak melewati Ondorante. Untuk waktu tempuh dari base camp hingga puncak Bondolan adalah 4 jam, tapi juga bisa kurang dan lebih, tergantung dari masing-masing orang. WR2
Bagi kalian yang seumur-umur belum pernah mendaki, cobalah ajak teman Anda yang sudah berpengalaman. Apalagi jika kalian ingin menginap di alam terbuka. Jangan menyerah sebelum maju berperang. Buang pikiran capek, males, dan pesimis. Saya yakin kalian mampu. Dan jangan salahkan kami jika suatu saat Anda ketagihan dengan kegiatan mendaki. Boros dan boros. Itulah sedikit colongan curhatan dari teman kami, korban online Shopee. Sedikit ngerasani teman pendakian yang baru-baru ini pernah bilang ingin pensiun dari kegiatan mendaki. Saya sendiri tidak tahu apa alasannya. Sebagai teman yang baik, saya menyarankan untuk menghibahkan segala perlengkapan outdoornya kepada orang-orang yang masih konsisten dengan kegiatan alam. Bila nggak ikhlas, bisa menjualnya dengan harga miring semiring-miringnya. Seperti petualangan kita, jika sudah di alam terbuka itu sedikit miring dan sinting. Gak apa-apa, itu pilihan kamu. Tidak ada yang bisa memaksanya. Pensiun saja, tapi nggak ada pesangon. Karena kamu itu bukan pegawai negeri. Dan hidup itu adalah pilihan. Kehidupan manusia itu tidak ada yang kekal. Lakukanlah kegiatan positif yang kalian sukai dan nikmatilah selagi bisa. Umur manusia tidak ada yang tahu. To see if I believe they're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me.